Dewa Medis Terkuat. Bab 505. Setelah mendengar kata-kata Xiao Chen, semua orang yang hadir menjadi putus asa. Xiao Chen bahkan tidak ingin membunuh mereka, tetapi membiarkan mereka bunuh diri. Ini sungguh suatu penghinaan. Tapi pada saat ini, Ruan Yuling tiba-tiba berteriak keras. Jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Yan? Bagaimana mungkin Kaisar Yan yang bermartabat muncul di tempat seperti ini? Dia palsu. Dia pasti palsu. Kalimat ini tiba-tiba membangunkan para dewa lain yang hadir. Ya, mengapa mereka harus percaya bahwa dia adalah Kaisar Yan hanya karena Bai Qi mengatakan dia adalah Kaisar Yan? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Siapakah yang tahu, siapa Xiao Chen? Tentu saja, pada kenyataannya, jauh di lubuk hati mereka tidak mau mengakui bahwa Xiao Chen adalah Kaisar Yan. Selama Xiao Chen bukan Kaisar Yan, mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup. Meskipun Bai Qi kuat, selama mereka bertarung sampai mati, mereka masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari daerah ini. Melarikan diri saja, Bai Qi tidak bisa lagi berbuat apa-apa pada mereka. Jika saatnya tiba, kita dapat meminta Kaisar Qin untuk memimpin, dan kita tidak perlu takut lagi pada Xiao Chen. Berpikir dengan cara ini, setiap orang tampaknya dapat membayangkan bagaimana mereka membalikkan keadaan. Banyak orang yang antusias dengan hal itu. Mataku bersinar. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, tekanan kuat turun, dan semua dewa yang hadir, termasuk semua istana abadi, berlutut dalam sekejap. Ledakan. Pergerakan beberapa dewa begitu dahsyatnya, bahkan mereka menggali lubang yang dalam di tanah. Engah. Semua orang muntah darah di tempat, dan kulit mereka menjadi sangat lemah. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku bukan Kaisar Api? Apa yang membuatmu begitu bangga? Sampah tetaplah sampah." Namun, menjadi sampah dan tidak mengetahuinya adalah hal yang paling bodoh dan menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, di bawah tatapan Xiao Chen, semua orang yang hadir, termasuk Raja Dewa, benar-benar mulai menyerangnya. Tidak. Dalam sekejap mata, para dewa ini kembali jatuh dalam keputusasaan dan kesengsaraan. Xiao Chen menggunakan auranya untuk menekan mereka, dan orang-orang ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Ruan Yuling sangat putus asa. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia sudah tamat, sepenuhnya tamat. Akhirnya, di bawah tekanan momentum Xiao Chen, para dewa yang kuat ini, termasuk para Master Super ini, kehilangan nyawa di tangannya. Pada titik ini, 6 istana abadi agung semuanya hancur. Dongfang Zhenjian dan yang lainnya semua bersorak dan melompat kegirangan, sangat bersemangat. Hidup Kaisar Yan! Hidup Kaisar Yan! Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Entah karena alasan apa, Kaisar Yan lah yang harus menanggung kesalahannya. Tapi pikirkanlah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku tidak kenal Kaisar Yan, dan hal ini tidak akan membahayakan Kaisar Yan, jadi biarlah dia yang disalahkan sekali saja. Bai Qi tidak bersorak seperti yang lain, tetapi menelan ludah, matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu persis apa maksudnya. Mereka adalah sekelompok master tingkat dewa. Meskipun, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuh para dewa tingkat rendah itu, tetapi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen. Hanya dengan satu kalimat, dia memaksa orang lain untuk bunuh diri. Menakutkan sekali. Kekuatan semacam ini benar-benar telah mencapai puncak. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membungkuk kepada Xiao Chen dan berkata, "Metode Kaisar benar-benar mengagumkan. Hanya sepatah kata saja darinya sudah cukup untuk membuat beberapa dewa bunuh diri. Aku mengagumi kekuatan seperti itu." Xiao Chen melirik sekilas dan tentu saja dapat melihat godaan dalam kata-kata Bai Qi. Tapi dia tidak panik sama sekali, dia hanya berkata dengan tenang. Itu bukan kata-kata biasa, melainkan kekuatan magis yang mengandung kekuatan aturan, perintah verbal. Tubuh Bai Qi bergetar, dan kali ini, jejak keraguan terakhir di matanya benar-benar lenyap. Dia agak bingung dengan apa yang dikatakan para dewa sebelumnya, jadi dia membuka mulutnya untuk menguji Xiao Chen. Akan tetapi, dia tidak menyangka Xiao Chen benar-benar dapat mengucapkan perintah itu. Yanling adalah kekuatan magis yang hanya dapat digunakan setelah kekuatan seseorang mencapai tingkat Kaisar Dewa. Kekuatan sihir semacam ini telah mengintegrasikan kekuatan aturan yang dipahami oleh tingkat Kaisar Dewa. Belum lagi para dewa seperti mereka,
bahkan yang lebih kuat pun akan ditakdirkan mati menghadapi gerakan ini. Inilah pesona Kaisar Dewa yang sakti. Kekuatan ilahi Kaisar tak tertandingi. Setelah mengonfirmasi identitas Xiao Chen, Bai Qi menyanjungnya pada saat yang sangat tepat. Xiao Chen tidak senang atau sedih, dan berkata dengan tenang. Tidak perlu bersikap sopan, aku tidak suka disanjung. Ya. Setelah jeda, Bai Qi berbicara lagi. Oh, ngomong-ngomong. Kaisar, aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Apakah kau berbicara tentang bayanganmu yang dipanggil oleh Azure Dragon dan Vermilion Bird? Tepat. Masalah itu tidak ada apa-apanya. Kau melakukannya demi negara Yan, aku memaafkanmu. Terima kasih atas pengampunanmu, Yang Mulia. Aku sangat berterima kasih. Xiao Chen mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa mundur dan beristirahat untuk sementara waktu. Jangan pergi terlalu jauh, Kaisar mungkin membutuhkanmu. Ya. Lagi pula, aku tidak ingin siapapun tahu apa yang terjadi padaku di bumi. Kau mengerti. Saya mengerti, dan saya tidak akan pernah membicarakan masalah ini kepada siapapun. Bagus. Silakan. Ya. Bai Qi mundur dengan cepat. Xiao Chen melihat sekilas dan melihat banyak orang terluka hadir. Dia melambaikan tangannya di udara dan aura kemasan cahaya menyebar, langsung memulihkan luka semua orang yang hadir. Setelah melihat pemandangan ini, Bai Qi yang sudah terbang ke udara tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya secara diam-diam. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Yan, tingkat kekuatan ini telah mencapai tingkat keberuntungan besar. Setelah pulih, semua orang di bawah berlutut serempak untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Xiao Chen. Terima kasih, Kaisar. Mereka mengikuti contoh Bai Qi dan memanggil Xiao Chen sebagai Kaisar. Xiao Chen mengangguk, tampak seolah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di bidang bintangnya sendiri, dia juga disebut Kaisar, jadi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa seniman bela diri yang mengenakan seragam murid-murid Istana Abadi Qingzu berjalan keluar dari kerumunan, menggendong seorang pria dan berjalan ke arah mereka dengan cepat. Kaisar, barusan, bajingan ini yang mengungkap identitas beberapa pemimpin pasukan termasuk Dongfang Zhenjian. Ini tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi Qingzu kita. Xiao Chen melirik dan melihat bahwa laki-laki itu sudah gemetar ketakutan, wajahnya sepucat lilin. Bab 506. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti itu? Bahkan jika kau adalah Kaisar Api. Jadi kenapa? Aku juga ingin hidup. Xiao Chen mengeluarkan sebatang rokok, dan Namong Chenlong segera melangkah maju dan menyalakannya untuknya. Xiao Chen mengembuskan asap rokok dan berkata, kau benar. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Namun, ada satu hal lagi yang ingin kuajarkan kepadamu. Jika kamu pemakan daging, aku akan membunuhmu jika aku mau. Seret dia, potong-potong dia, lalu lemparkan dia ke sungai untuk dimakan ikan. Hanya beberapa kata sederhana membuat pihak lain benar-benar putus asa. Setelah pria itu ditarik pergi, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kalian semua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sebagai hadiah, aku memutuskan untuk memberimu kejutan. Aku akan pulang untuk menemui istri dan anak-anakku terlebih dahulu, dan kalian bisa datang nanti, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya. Dongfang Zhenjian dan yang lainnya langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini juga alasan mengapa mereka bekerja keras untuk Xiao Chen. Karena Xiao Chen selalu jelas tentang hadiah dan hukuman, dan menghargai persahabatan dan kesetiaan. Mereka bekerja keras untuk Xiao Chen, dan Xiao Chen tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Kalau tidak, jika hanya karena Xiao Chen adalah tuan mereka, mereka pasti tidak akan memilih untuk mengorbankan nyawa mereka demi Xiao Chen. Di sisi lain, di alam semesta, kapal Linggu kelas 200.000 meter seperti binatang raksasa yang menakutkan, perlahan bergerak menuju bumi. Sebuah bendera besar berdiri di atas kapal. Pada bendera besar itu, ada kata besar berwarna merah terang yang disulam, Raja. Kapal itu dikelilingi ukiran awan dan naga yang mengambang. Semua ini menunjukkan bahwa pemilik kapal memiliki status yang luar biasa. Di atas geladak, sesosok tubuh anggun mengenakan pakaian brokat dan mahkota giok, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan, ke arah bumi, dengan ekspresi penuh niat membunuh. Bumi, aku kembali. Xiao Chen, kau tidak menyangka bahwa aku, Xiao Wan, tidak mati. Sebaliknya, jiwaku terlahir kembali di dinasti Qin, di rumah Wu Cheng Ho Wang Jian, dan menjadi putri Wang Jian, Wang Wan, benarkan. Kali ini,
Aku, Xiao Wan, akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tinggi perlahan berjalan dari belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Kakak kelima, kita masih jauh dari bumi. Kenapa kamu begitu tidak sabaran sampai berlari ke des setiap hari untuk melihat ke arah bumi? Xiao Wan membungkuk ke arah pihak lainnya. Kakak keempat, aku hanya penasaran tentang tanah leluhur keluarga Wang dan bahkan Qin besar. Jadi begitulah adanya. Kakak kelima, kamu tidak perlu penasaran. Itu hanya alam yang lebih rendah. Saat itu, leluhur kita, Kaisar Qin, adalah orang pertama yang menerobos alam dewa dan melangkah ke langit berbintang. Dia memimpin para jenderal kita yang terkenal untuk menaklukkan timur dan barat di langit berbintang ini dan mendirikan dinasti Qin yang dikagumi. Maka bumi ini tidak akan mampu lagi menampung manusia sekuat kita. Xiao Wan mengangguk. Qin Huang memang seorang legenda. Dengan identitas seorang manusia biasa dari alam rendah, dia berhasil mencapai alam kaisar ilahi. Para bangsawan galaksi garis lama itu dipukuli begitu keras hingga mereka kehilangan kesabaran. Di tata surya, dinasti Qin didirikan. Sekarang, dia telah menjadi salah satu yang terkuat di antara banyak dewa di bawah Kaisar Yan. Dapat dikatakan bahwa dia melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang di seluruh tata surya. Keluarga Wang bahkan lebih disukai oleh Kaisar Qin. Ayahnya adalah Wang Jian dan putranya adalah Wang Ben, dua markis dalam keluarga yang sama, yang mengalahkan dewa pembunuh Baiki dan dewa perang Meng Tian. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang sekarang adalah keluarga paling populer di Dakin. Meskipun dia adalah anak keluarga Wang, Wang Wan memiliki kekuatan alam legendaris tingkat ke-8. Dan tahun ini usianya baru 38 tahun. Tingkat ke-8 alam legendaris pada usia 38 sudah sangat mengerikan. Terlebih lagi, setelah berlatih sampai tingkat ini, masa hidupnya telah diperpanjang lebih dari 1000 tahun. Tampaknya dia baru berusia awal 20-an sekarang. Di masa muda, yang paling menakutkan adalah Wang Wan sudah ditunjuk menjadi tunangan salah satu pangeran Qin. Putri masa depan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Wan saat ini, yang terlahir kembali di tubuh Wang Wan, telah memperoleh tawaran besar. Pada saat yang sama, dia juga memenuhi syarat untuk bersaing dengan Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen dapat bertarung melawan para master di alam dewa super, lalu kenapa? Alam legenda jauh lebih kuat daripada alam dewa super, dan itu adalah dua alam utama. Bahkan tanpa semua itu, dia tetap putri sah keluarga Wang. Dia juga tunangan pangeran dinasti Qin. Dia, Xiao Wan, punya peluang besar untuk menang. Bagi Xiao Chen, dia seperti kembalinya sang raja. Ngomong-ngomong, saudara keempat, apa yang akan kita lakukan di bumi kali ini? Tuan Muda Wang sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berbicara dengan suara rendah. Kakak kelima, lebih baik kamu tidak tahu banyak tentang masalah ini. Kali ini, ayahku mengirim keluarga Wang kita ke sini untuk menyelesaikan misi rahasia. Misi rahasia ini tidak boleh diungkapkan sama sekali, jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Wang kita. His. Xiao Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya yang indah terbuka lebar. Keluarga Wang, status macam apa itu? Keluarga dengan dua bangsawan adalah keluarga paling populer di dinasti Qin. Di seluruh dinasti Qin, kecuali Kaisar Qin, saya khawatir tidak ada yang dapat bersaing dengan keluarga Wang. Akan tetapi, meski begitu, misi ini berpotensi menyebabkan kehancuran keluarga Wang. Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya hal ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjadi semakin penasaran. Kakak keempat, katakan saja padaku. Tuan Muda Wang sedikit mengernyit. Apakah kamu tidak mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagiku? Xiao Wan segera melangkah maju dan memeluk Tuan Muda keempat Wang. Dia sengaja bersikap genit dan berkata, "Hei, kakak keempat, aku juga dari keluarga Wang. Aku tidak akan memberitahu siapapun rahasia seperti itu. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?" Tuan Muda Wang menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, masalah ini terlalu penting." Xiao Wan memutar matanya dan berbisik di telinga Tuan Muda keempat Wang. Apakah kamu ingin memainkan permainan yang kita mainkan di kabin kemarin? Tuan Muda Wang sedikit tersipu, terbatuk ringan, dan melihat sekeliling. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tetap berkata dengan nada bersalah. Kakak kelima, jangan bicara omong kosong tentang ini. Kamu adalah tunangan pangeran dari dinasti Qin besar. Hati-hati dengan keluarga Wang kami, atau kamu akan dipenggal oleh Yang Mulia Kaisar Qin.
Jadi apa? Katakan saja padaku. Kakak keempatku yang baik. Setelah dia bersikap seperti ini, Tuan Muda Wang benar-benar tidak berdaya dan terpaksa mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Aku akan memberitahumu. Tapi kamu harus merahasiakannya. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Jangan khawatir, kakak keempat. Aku juga dari keluarga Wang. Kalau berita ini sampai tersebar, aku juga akan mati. Bersambung.